Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu 19 September 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pencinta Fresh Juice, selamat berjumpa kembali di dalam pertemuan yang indah ini, hari yang indah, berkat Tuhan untuk kita hari yang indah ini juga. Hari ini bacaan diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat semua, hari ini bagaimana juga dirayakan Santo Januarius, seorang martir yang disimpan darahnya di katedral di Napoli. Dia seorang martir yang sangat setia pada Tuhan, dan dia diberkati dengan luar biasa. Terjadi mujizat itu. Bagaimana darahnya tiap tanggal 19 September, yaitu pesta untuk merayakan Santo Januarius itu, sejak tahun 305, dia meninggalnya tahun 305, sampai sekarang mujizat itu masih ada. Luar biasa ya, orang percaya, orang yang taat dan setia. Tuhan sangat menghargai. Nah, hati kita, keadaan kita, pikiran perasaan kita, rupanya ada bermacam-macam. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan ada empat macam, yaitu bagaikan
Orang yang menerima firman Tuhan itu bagaikan di pinggir jalan, tanah yang ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu mudah diambil, mudah dicuri iblis. Sudah terima firman, dicuri iblis. Sayang sekali ya, sebenarnya ini menyinggung saya ini. Saya zaman dulu kalau ke gereja itu, pergi sudah pikir ini kapan pulangnya nih. Kapan selesai khotbah, kapan pulangnya, kapan komuni, kapan pulang. Begitu pulang, cepat-cepat juga keluar duluan supaya nggak macet. Sudah keluar duluan, langsung ini makan di mana. Jadi di dalam gereja yang dipikir makan di mana. Sehingga kalau teringat sore hari, mau berpikir pagi hari itu, bahwa pagi hari ini apa pesan Tuhan dalam misa. Yang dipikir bakminya tadi enak atau tidak, yang dipikir capcay tadi beda atau tidak dengan yang biasa kita makan. Jadi itu yang terjadi pada saya. Jadi firman-Nya itu, pesan Tuhan itu begitu mudah hilang. Atau begitu pulang gereja, begitu ada yang tanyakan, coba apa hari ini firman Tuhan? Yang keluar adalah, oh tadi yang saya ingat cuma pengumuman bahwa aula akan direnovasi, perlu dana cukup banyak, kalau mau menyumbang itu ada nomor rekeningnya. Itu memalukan sekali. Kemudian tanah yang berbatu-batu, berbatu-batu, ya, sehingga tidak berakar, sehingga mudah tercabut, mudah dicuri iblis juga, mudah murtad. Ya, jadi seperti ikut Yesus itu hanya ikut-ikutan, sulit berakar, akarnya tidak dalam. Jadi tanahnya hanya sedikit sehingga diangkat, dicabut begitu mudah. Itu juga bisa terjadi. Ada juga yang semak duri. Semak duri, kalau semak duri itu firman sudah diterima, tertabur dengan baik, tetapi dihimpit oleh semak duri, yaitu kekhawatiran, bagaimana ketakutan keadaan sekarang COVID, bagaimana juga dengan memikirkan harta kekayaannya, bagaimana juga diganggu dengan kenikmatan dunia, sehingga tidak matang buahnya, tidak bagus buahnya, tidak berbuah dengan benar, berbuah. Sehingga Yesus juga pernah singgung, pohon dilihat dari buahnya. Kalau buahnya bagus dan dikatakan 100 kali lipat buahnya bagus, itu kelihatan, oh ini buahnya bagus. Ini pohon mangga buahnya bagus. Ini gandum buahnya bagus. Itu dilihat dari buahnya. Kalau buahnya tidak baik, tidak bagus, cacat, itu pohonnya kenapa sampai demikian? Oh, terhimpit rupanya oleh kekhawatiran, terhimpit oleh kekayaan, terhimpit mungkin oleh kenikmatan duniawi. Nah, ini yang banyak juga terjadi. Orang dunia berkata, zaman sekarang, ini Jack Ma pidato beberapa minggu yang lalu, zaman sekarang harus cari terobosan. Kalau tidak mencari terobosan dengan gaya sekarang, zaman now punya gaya, yaitu dengan online dan sebagainya, mati. 3 kali saya mendengar dia katakan mati. Jadi harus cari terobosan. Nah, terobosan itu bagaimana orang dunia berusaha sekuat tenaga sehingga terjadi kekhawatiran, ketakutan akan usahanya, akan kekayaannya dan sebagainya. Tetapi dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kita alami saat ini adalah biasa. Pada saat kita dicobai, Tuhan memberikan jalan. Memberikan loh, bukan Tuhan akan carikan jalan nanti. Tidak, Tuhan memberikan jalan. Jadi kita ini Tuhan sudah berikan jalan. Tinggal kita pakai dengan minta hikmat dari Tuhan. Saya mesti bagaimana? Gerak kita mesti bagaimana?
Kalau Anda pengusaha, bagaimana gerak kita ini mesti dialihkan kemana dengan keadaan begini? Minta hikmat dari Tuhan. Anda sebagai profesional juga demikian. Saya mesti bagaimana ini? Hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan jalan untuk kita. Itu. Jadi kalau terhimpit dengan semak duri, dengan kekhawatiran segala, Tuhan berikan hikmat pada aku. Karena Engkau sudah memberikan jalan untuk saya jalan ke depan. Yang keempat, tanah yang baik. Tentu baik, subur. Begitu menerima firman Tuhan, menyimpan. Kemudian berbuah. Dan berbuahnya dalam ketekunan. Itu tentu Santo Januaris tadi dikatakan bagaimana dia menjadi martir. Karena tentunya dia berbuah dalam ketekunan. Nah sekarang kita ini kalau sempat menjadi seperti saya yang di pinggir jalan, bahkan misa pun kalau boleh berdiri saja di pinggir pintu, di pinggir jalan supaya cepat lari, terlambat datang tapi cepat pulang. Bagaimana kalau terjadi seperti di batu-batu, sudah menerima firman tapi kurang berakar, akar tidak kuat. Nah, itu tugas kita sekarang untuk berubah. Jangan tetap seperti itu, kita berubah. Kita minta dari Tuhan, Tuhan, saya seperti hidup di pinggir jalan ini. Saya seperti hidup di daerah yang berbatu-batu ini. Tolong Tuhan, supaya akarku menjadi banyak. Akarku menjadi kuat. Supaya akarku menjadi kuat, bagaimana Tuhan? Supaya tanah yang subur dan baik tercurah padaku Tuhan. Saya mau bertumbuh lebih baik. Supaya saya menjadi seperti orang yang hidup, yang menerima firman yang di tanah yang baik dan subur. Kalau ada di semak duri, tuh tadi sudah saya katakan bahwa minta hikmat dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan supaya kita berjalan sesuai kebenaran Tuhan. Sesuai Wahyu 17:14 dikatakan orang yang menang yaitu bersama Tuhan kelak, yaitu adalah umat yang dipanggil, umat yang dipilih dan setia. Rupanya kita yang sudah dipanggil, dipilih dan setia, itulah yang akan memenangkan seluruh perjuangan ujian iman ini. Kita diuji, tapi kita pasti menang bersama Yesus. Tuhan Yesus, saat ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami untuk mau berubah. Kalau kami sempat di pinggir jalan, kalau kami sempat di berbatu-batu, kami sempat dihimpit semak duri, tolong Tuhan supaya kami tetap berjalan di jalan yang benar, di mana kami mau seperti tanah yang subur dan baik. Kami mau berbuah dan berbuah juga yang baik. Terima kasih Tuhan, doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 19 September 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.